Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang RPS karena kita ini adalah hari pertemuan pertama. Jadi di mata kuliah komunikasi bisnis ini Ibu akan menjelaskan materi apa saja yang akan diajarkan dalam selama satu semester ini, yaitu pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, di sini yang kita bahas ada rencana pembelajaran semesteran. Yang pertama adalah deskripsi dari mata kuliah komunikasi bisnis ini sendiri ya. Jadi di sini mata kuliah ini memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai gambaran umum komunikasi bisnis secara umum, memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain sama seperti bentuk komunikasi lainnya. Nah, di sini sendiri komunikasi bisnis bisa dilakukan itu secara verbal, baik itu lisan maupun tulisan, dan non-verbal. Mata kuliah komunikasi bisnis ini juga membahas mengajarkan ataupun teknik berkomunikasi yang efektif dan konteks bisnis agar mahasiswa itu dapat memahami dan menjelaskan hakikat dan teknik komunikasi bisnis yang efektif. Nah, di sini capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 14 poin. Yang pertama itu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami pengertian dari komunikasi bisnis. Selanjutnya itu adalah memahami tujuan dari komunikasi antar pribadi dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya yang ketiga adalah komunikasi dalam organisasi. Yang keempat itu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami komunikasi lintas budaya. Yang selanjutnya adalah yang kelima, itu diharapkan mahasiswa itu memahami tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Selanjutnya ada yang poin ke-6 ataupun mahasiswa itu diharapkan dapat menjelaskan dan memahami revisi pesan-pesan bisnis. Yang ke-7, mahasiswa diharapkan dan menjelaskan dan memahami penulisan dari direct request, dan mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang penulisan bad news. Nah, yang ke-9, mahasiswa itu diharapkan dapat menjelaskan dan memahami penulisan dari pesan-pesan bisnis persuasif dan dasar-dasar korespondensi bisnis. Yang ke-10, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami komunikasi tentang pekerjaan dan penulisan resume. Yang ke-11 itu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami wawancara kerja. Yang ke-12 mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tujuan presentasi bisnis. Ke-13 mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami pengertian negosiasi dan komunikasi melalui laporan. Dan capaian terakhir itu adalah diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan memahami arti penting dari penggolongan laporan bisnis. Nah, yang ketiga adalah komponen penilaian. Di sini komponen penilaian itu ada 4 di mata kuliah komunikasi bisnis ini. Yang pertama adalah absensi, tugas dan kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Di mana absensi itu adalah 15% kalau kehadiran kalian itu mencapai 16 kali kehadiran. Nah, itu masa perkuliahan yang selanjutnya selama 1 semester ataupun dari pertemuan 1 sampai dengan 16. Kalau kalian hadir itu nilainya adalah 15%. Nah, sedangkan tugas dan kuis di sini dikerjakan secara individu. Keterlambatan dalam pengumpulan tugas juga itu adalah poin dari penilaian sendiri yang mengurangi penilaiannya. Nah, untuk kuis sendiri nanti ada pertemuan ke-3 ataupun ke-5 ataupun juga ke-9 itu nanti kuisnya ini tidak dijelaskan secara perinci itu mau pertemuan berapa, karena nanti kita lihat dari kondisinya untuk kuis sendiri. Nah, untuk kuis penilaian berdasarkan penempatan materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, untuk ujian tugas dan kuis ini tadi 20% ya komponen penilaiannya. Nah, untuk UTS ini adalah ujian tengah semester ini biasanya kita adakan di pertemuan ke-8. Nah, di sini menggunakan materi sebelum UTS, jadi kita ambil tadi nanti materinya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Nanti kita berupa soal esai, biasanya itu sekitaran minimal 5 soal ya. Nah, itu 30%. Nah, untuk ujian akhir semester UAS itu biasanya ada di pertemuan ke-16. Nah, di sini menggunakan materi setelah UTS, berarti itu kita ambil dari materi pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, itu termasuk dengan
bisa lisan, presentasi, ataupun nanti soal-soal waktu kita nanti diskusi ya. Baik, kriteria penilaian. Nah, di sini ada beberapa poin kita penilaian, itu ada nilai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil ya. Jadi kita ambil dulu, kita bahas dulu tentang nilai yang tidak lulus atau nilai ingat E. Nah, kenapa bisa dapat menilai E? Ini mahasiswa itu biasanya tidak memenuhi semua komponen penilaian yang tidak dapat menyelesaikan tugas individu sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Jadi kalau misalnya dapat nilai E itu berarti dia jarang masuk, tidak mengerjakan tugas, dan tidak mengikuti UTS atau UAS. Makanya dapat nilai E itu 0 sampai dengan 39. Nah, untuk komponen yang selanjutnya adalah kurang. Kriterianya kurang itu bisa dengan D dengan poin 40 sampai dengan 54. Nah, di sini mahasiswa tidak memenuhi beberapa komponen penilaian dan tidak menyelesaikan tugas dengan cukup baik sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Nah, mungkin di sini ada tugas individu ataupun tugas kelompok yang tidak dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, kalau untuk nilai cukup atau nilai C itu berkisaran di bobot penilaian 55 sampai dengan 69. Nah, bagaimana komponen penilaiannya? Deskripsi penilaiannya sendiri itu adalah mahasiswa memenuhi beberapa komponen penilaian dan menyelesaikan tugas individu sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan cukup baik. Nah, di sini berarti kalau kalian dapat nilai C itu berarti kalian nilainya cukup dan juga tidak bisa untuk mengulang, karena kalian yang hanya untuk menilai ada nilai D dan E saja. Nah, untuk selanjutnya itu adalah nilai B, baik. Baik di sini untuk nilainya sendiri adalah 70 sampai dengan 84. Nah, di sini mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik dan mampu menyelesaikan tugas individu sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan baik. Nah, kali ini misalnya semuanya komponen sudah menilaikan, tapi misalnya ada beberapa nilainya tidak sampai dengan 100, maka dia mendapatkan nilai B. Nah, untuk kriteria yang sangat-sangat baik atau dengan huruf mutu A ini bobot nilainya adalah 85 dengan 100. Dan di sini angka mutunya ada 4. Mahasiswa itu memenuhi semua komponen penilaian, baik dengan penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik, serta mampu menyelesaikan tugas individu sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik. Berarti semua komponen dan nilai harian, misalnya nilai individu, diskusi, dan lainnya itu rata-rata di atas 85. Jadi kalau misalnya semuanya mendapat dari nilai kehadiran, dari tugas, kuis, UTS, dan UAS dapat 85 ke atas, insya Allah di dalam nilai akhirnya adalah nilai A. Lanjutnya itu adalah rencana pembelajaran per semesteran. Ini adalah uraian apa saja yang akan dipelajari di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang komunikasi bisnis, di mana nanti sampai pembelajaran pertemuannya itu mahasiswa itu mampu menguasai teori yang terkait dengan komunikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Yang selanjutnya adalah mampu dan memahami teori dari komunikasi bisnis sendiri. Nah, untuk kemampuan akhir capaian pembelajaran itu adalah mampu menjelaskan dan memahami pengertian dari komunikasi bisnis dan bentuk dasar dari komunikasi bisnis, serta memperbaiki komunikasi. Nah, untuk sub materinya sendiri itu ada yang pertama adalah pengertian komunikasi bisnis, yang kedua adalah bentuk dasar dari komunikasi bisnis, yang ketiga adalah proses komunikasi, yang keempat adalah munculnya kesalahpahaman komunikasi, dan yang terakhir adalah cara memperbaiki komunikasi. Nah, itu adalah materi dari pertemuan pertama. Selanjutnya itu adalah pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini materi pokoknya itu adalah tentang komunikasi antar pribadi, di mana itu capaian pembelajaran pertemuannya itu adalah mampu mengerti dan memahami dari komunikasi bisnis antar pribadi. Nah, di sini diharapkan itu mahasiswa nanti mampu menjelaskan dan memahami pengertian dari komunikasi antar pribadi, mampu memahami tujuan komunikasi antar pribadi, dan mampu memahami dan mendengarkan sebagai keahlian. Nah, di sini sub pokoknya sendiri ada 4. Yang pertama adalah pengertian komunikasi bisnis antar pribadi, tujuan komunikasi antar pribadi, gaya kepemimpinan, dan mendengarkan sebagai keahlian komunikasi antar pribadi.
Next, selanjutnya itu adalah pertemuan ketiga. Itu mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami komunikasi dalam organisasi. Juga mahasiswa juga diharapkan mampu dan memahami mengenai pola komunikasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, untuk sub pokok sendiri itu ada 4 di pertemuan ketiga ini. Yang pertama adalah hubungan komunikasi, yang kedua adalah pola komunikasi, cara mengelola komunikasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, selanjutnya untuk pertemuan keempat itu kita membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, di sini mahasiswa itu dapat menjelaskan nanti apa sih pemahaman tentang komunikasi bisnis lintas budaya, dan juga mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan dan memahami mengenai pengertian dari komunikasi bisnis lintas budaya, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya, dan mahasiswa memahami budaya dan perbedaan komunikasi dengan orang budaya asing. Nah, untuk pokok materi sendiri itu nanti mahasiswa tentang pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua, pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, memahami budaya dan perbedaannya. Itu antara budaya kita biasanya dengan budaya Indonesia dengan budaya luar ataupun ke negara lain. Yang keempat adalah komunikasi dengan orang berbudaya asing. Nah, pertemuan kelima di sini adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Itu materinya nanti. Nah, untuk capaian sendiri pembelajaran pertama itu mahasiswa itu dapat menjelaskan dan memahami tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Mahasiswa juga bisa membedakan perubahan yang membawa kebaikan bagi bisnis. Selanjutnya itu adalah kemampuan akhir capaian pembelajaran. Itu mahasiswa diharapkan ataupun mampu memahami proses dari komposisi. Setelah itu mampu mengelola perencanaan tujuan, analisis audiens, dan perencanaan ide pokok. Nah, untuk materi submateri atau sub pokoknya sendiri ada 6. Yang pertama adalah pemahaman dari proses komposisi, perencanaan tujuan, analisis audiens, dan perencanaan ide pokok, seleksi saluran dan media. Yang keenam adalah pengorganisasian pesan-pesan bisnis ataupun pengelompokan dari pesan-pesan bisnis. Pertemuan ke-6 ataupun minggu ke-6 nanti kita akan membahas tentang penulisan penulisan direct request. Nah, di sini ada diharapkan dapat menjelaskan mahasiswa itu memahami tentang revisi dari pesan-pesan bisnis, mampu membuat kalimat yang efektif. Nah, setelahnya itu adalah memahami dan menerapkan pemilihan kata-kata yang tepat ataupun mampu membuat kalimat yang efektif dan keterampilan merevisi pesan-pesan bisnis. Nah, untuk pokoknya sendiri itu ada keterampilan merevisi, pemilihan kata yang tepat, dan yang ketiga adalah membuat kalimat yang efektif. Nah, ini adalah pertemuan yang selanjutnya itu adalah pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-7 ini kita akan membahas itu tentang penulisan bad news ataupun di sini mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami penulisan dari direct request atau bad news sendiri. Selanjutnya mampu menguraikan ataupun pengorganisasian dari direct request sendiri. Setelah itu mampu menjelaskan tentang permintaan informasi rutin penulisan, permintaan pesan-pesan rutin, dan penulisan permintaan pesan rutin dan positif. Nah, di sini sub pokoknya sendiri ada 10. Nah, yang pertama adalah pengorganisasian, permintaan informasi rutin, menulis, dan surat undangan, pesanan dan revisi, permintaan kredit, penulisan permintaan pesan-pesan rutin, pesan-pesan good news, menulis jawaban positif, menangani permintaan kredit rutin, dan yang terakhir adalah surat rekomendasi dan pemberitahuan. Nah, yang pertemuan ke-8 ini nanti kita akan ada ujian tengah semester di mana nanti untuk untuk soalnya nanti kita ambil dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, biasanya kita akan mengadakan itu adalah untuk soalnya berupa urai ataupun esai.
Setelah UTS nanti kita langsung masuk lagi di dalam hal materi, itu tentang pertemuan ke-9 tentang penulisan pesan-pesan persuasif dan dasar-dasar dari korespondensi bisnis. Nah, di sini capaian pembelajaran itu mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami penulisan dari bad news. Setelah itu mampu mendeskripsikan pengorganisan pesan-pesan bad news, mampu menyampaikan bad news ke pelanggan, mampu memahami strategi pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Sub pokoknya sendiri, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news, sudah itu mengonsumsi informasi dan jawaban negatif, penyampaian dan tuh penyampaian bad news ke pelanggan dan bad news tentang orang. Nah, pertemuan ke-10 itu membahas tentang komunikasi pekerjaan dan penulisan resume. Nah, di sini diharapkan mahasiswa itu dapat menjelaskan dan memahami komunikasi tentang pekerjaan dan penulisan resume sendiri. Nah, selanjutnya mahasiswa juga itu harus mampu melakukan pengorganisasian serta perbaikan terhadap pesan bisnis, mampu mengembangkan pesan-pesan persuasif dan menulis dari permintaan persuasif sendiri. Nah, di sini untuk sub pokoknya sendiri ada 5. Yang pertama adalah pendekatan AIDA, yang kedua pengorganisasian surat lamaran kerja, tips dan trik untuk melamar kerja, persiapan menulis resume. Yang kelima adalah rencana pengorganisasian masalah dalam pembuatan resume. Nah, selanjutnya itu adalah pertemuan ke-11. Mahasiswa dapat mengenal dengan dan memahami, mampu menginterpretasikan kegiatan dari wawancara kerja. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengetahui arti penting wawancara kerja bagi para pelamar, maupun menjelaskan penting pengenalan pekerjaan dan perusahaan, mampu mengantisipasi berbagai pertanyaan dalam wawancara kerja. Selanjutnya itu adalah sub pokoknya sendiri. Yang pertama adalah arti penting dari wawancara kerja, cara mengenali di pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan penting dalam wawancara, ucapan terima kasih, surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja, surat penolakan kerja. Selanjutnya di pertemuan 12 atau minggu ke-12 itu nanti kita akan membahas tentang presentasi bisnis. Nah, di sini mahasiswa juga diharapkan dapat mengenal dan memahami dan mampu mengimplementasikan kegiatan dari presentasi bisnis. Setelah itu diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari presentasi bisnis, bagaimana cara mempersiapkan suatu presentasi bisnis yang baik. Setelah itu mengidentifikasi perlengkapan yang diperlukan dalam presentasi bisnis, menganalisis siapa audien Anda, dan juga menganalisis sinyal nonverbal yang Anda gunakan, dan mampu bagaimana menumbuhkan percaya diri pada saat presentasi. Nah, selanjutnya sub pokoknya itu arti penting dari penggolongan laporan bisnis. Yang kedua adalah persiapan penulisan laporan bisnis. Ketiga, bagian pokok laporan bisnis. Yang keempat adalah organisasi tubuh laporan bisnis. Selanjutnya ada pertemuan ke-13. Nanti kita membahas tentang negosiasi dan komunikasi melalui laporan. Nah, di sini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan negosiasi dan komunikasi melalui laporan. Nah, untuk kemampuan akhir capaian pembelajaran sendiri, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian dari negosiasi. Setelah itu, mampu memahami proses berorganisasi dan keterampilan bernegosiasi, mampu memahami perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis, mampu memahami tentang perencanaan rapat bisnis dan pelaksanaan rapat bisnis. Nah, di sini juga nanti ada beberapa sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari negosiasi sendiri. Setelah itu nanti proses bernegosiasi, keterampilan bernegosiasi, tipe negosiator, pengertian dari rapat bisnis,
perbedaan rapat bisnis dan non bisnis, tujuan rapat, dan itu selanjutnya adalah jenis-jenis dari rapat, perencanaan rapat bisnis, dan yang terakhir pelaksanaan rapat bisnis. Nah, untuk pertemuan ke-14 dan 15 itu diambil dengan materi yang sama, yaitu dengan penulisan laporan bisnis. Nah, di sini juga langsung dengan 2 ya. Jadi di sini ada capaian pembelajaran pertemuan yang ke-14 dan 15 ini adalah mampu menjelaskan itu arti penting dari teknologi komputer. Setelah itu mampu mengetahui komponen penting komputer, mampu menjelaskan 3 komponen perangkat keras ataupun hardware komputer, mampu menjelaskan berbagai bentuk perangkat lunak komputer, mampu mengetahui berbagai contoh perangkat lunak. Ini adalah sekitaran dari komponen-komponen komputer dalam hal untuk pembuatan laporan bisnis ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah subpokoknya pengertian dan definisi dari motivasi, teori awal dan kontemporer tentang motivasi, isu terkaitnya terkini dengan motivasi. Nah, di sini kita ambil untuk buku referensinya itu sendiri. Di sini kita ambil 3 ya. Nah, di sini ambil Paulus Devoni Warner itu pada tahun 2010 edisi ke-13 Komunikasi Organisasi Bandung. Setelah itu Hikmat M. Mahi di tahun 2011 dengan metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra. Yang ketiga adalah Purwanto Joko 2011 Komunikasi Bisnis Jakarta Erlangga. Dan juga tidak menutup kemungkinan nanti di dalam tengah pelajaran kita akan ada juga di buku-buku yang lainnya, bisa bersumber dari internet ataupun ngambil sumber lainnya media lain. Nah, itulah tadi untuk RPS-nya mata kuliah komunikasi bisnis. Setelah itu adanya silabus. Nah, silabus di sini mata kuliah keahlian keterampilan itu mata kuliah komunikasi bisnis sendiri, deskripsinya juga masih sama untuk penyampaiannya juga. Nah, di sini ada rincian perkuliahan ya. Kita bisa lihat di poin yang kelima, 1 komunikasi bisnis, yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi, komunikasi bisnis lintas budaya, perencanaan perusahaan bisnis, penulisan direct request, dan penulisan bad news. Yang kedelapan adalah UTS, penulisan pesan persuasif dan dasar dari korespondensi bisnis, komunikasi tentang pekerjaan dan pembuatan resume, wawancara kerja, presentasi bisnis, negosiasi dan komunikasi melalui laporan. Yang ke-14 penulisan laporan bisnis, 15 adalah lanjutan dari penulisan laporan bisnis, dan 6 adalah UAS. Nah, itulah mungkin dari penjelasan dari silabus dan RPS mata kuliah komunikasi bisnis. Apabila nanti ada yang kurang paham atau belum mengerti, boleh nanti lanjut ke WA ataupun bisa tanyakan di waktu nanti bertemu dengan Ibu sendiri ya. Jadi untuk akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada salah Ibu mohon maaf. Ibu akhirnya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.